ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أولياء الصالحين والعلماء العاملين مشايخنا في الدين خصوصا أهل التعليم ومحاوليها، ثم إلى الشيخ مهاجر رضا أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا آل أبي علوي وعباد الله الصالحين، ثم إلى حضرة الأرواح من المسلمين والمسلمات خصوصا والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وأصولهم وهدى من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Amin, Bendungan Melayu, Koja, Jakarta Utara. Kita lanjutkan bacaan kita yang saya hormati Bapak Ustaz Samsuan beserta seluruh DKM, pengurusnya, yang mohon maaf saya tidak satu saya sebutkan. Mari kita lanjutkan lagi bacaan kita kemarin. Selesai makalah yang pertama, ya. Sekarang masuk makalah yang kedua. Salah buka kitab saya pun. Saya salah buka kitab. Ada. Kita masih membahas tentang yang berkaitan dengan sunai, ya, as-sunai. Sunai itu adalah yang berdua-dua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah as-saniyah. Gitu ya. Qala an-nabiyyu. Udah ketemu bacaannya? Qala an-nabiyyu alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama'i ayil amilina wastima'i kalamil hukama'i ayil alamina bidzatillahi ta'ala al-musibina
fi aqwalihim wa af'alihim. Ini masih berisi tentang hadis, ya. Hadis ini penting buat menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini supaya kita tidak tersesat. Makanya kitabnya namanya Persiapan untuk Hari Akhir, supaya kita enggak tersesat. Salah satunya adalah nasihatnya apa? Dari Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum." Alaikum itu artinya ilzamu. Artinya wajib bagimu. Ya. Alaikum, ilzamu. Ilzamu, lazimkan, ya, lazimkan. Alaikum ilzamu bimujalasatil ulama, dengan duduk bersama para ulama ahli ilmu. Udah. Cek, cakep nih. Ini begitu yang cakep, yang jelek gak kepake. Biasa. Kalau ada yang cakep, yang jelek dari. Lagi dipegangnya mantepan ini. Kalau tadi kurang mantep dipegang. Alaikum bimujalasatil ulama, ilzamu alaikum, lazimkan olehmu duduk bersama para ulama. Ulama yang mana? Ail aminin, bukan ulama sembarangan ulama, tapi ulama yang aminin, yang mengamalkan ilmunya. Banyaknya ulama, apalagi zaman sekarang banyak orang mengaku dirinya ulama, padahal baru bisa baca tahlil, baru hafal Yasin, baru bisa pakai sorban, udah mengaku dirinya ulama. Ya nggak apa-apa, namanya ngaku. Bapak boleh nggak ngaku saudaranya Pak Jokowi? Saya kiai saudaranya Pak Jokowi, boleh, namanya ngaku. Namanya ngaku, boleh ngaku mah bebas. Saya ulama, oh ya silakan aja. Namanya ngaku. Kalau ngaku itu semua orang bisa. Yang hebat itu diakui. Saya kenal Pak Jokowi, iya. Kata lu kan gitu ya. Kata siapa? Kata dia ngaku kenal. Saya kenal dengan presiden. Presiden kenal nggak sama dia? Kagak, belum tentu. Jadi diakui, yang mahal diakui sebagai ulama, bukan mengaku-ngaku sebagai ulama. Ulama yang aminin, karena banyak ulama tapi nggak aminin, dia nggak mengamalkan ilmunya, dia buat dirinya aja asik. Dia ngerti ilmu agama, dia paham, tinggi ilmunya, dalam, cuman dia nggak mengamalkan, dia ngumpet aja, bahkan ketakutan aja, kalau bikin takut aja, dan ilmunya banyak. Ada yang begitu modelnya, nggak bergaul. Wastima'i kalamil hukama, takdirnya alaikum bistima'i kalamil hukama, begitu kan tadi bimujalatil ulama,
Yang kedua, alaikum bistima'i kalamil hukama. Ilzamu, sama, lazimkan olehmu mendengarkan kalam-kalam, perkataan-perkataan hukama. Siapa itu hukama? Ayil alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Hukama itu adalah orang-orang yang mengetahui tentang zat-zat Allah. Ya, dia mengetahui tentang zat Allah. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, dan dia juga benar dalam segi perkataan dan perbuatannya, sesuai omongan dengan perbuatan, sesuai antara tingkah laku dan omongan, dua-duanya benar. Kalau dia bilang A, maka tingkah lakunya ya A. Bukannya dia bilang A, tingkah lakunya B. Nah, itu beda namanya, nggak benar. Nah, itu beliau itu mengetahui zat-zatnya Allah. Ya, zatnya Allah dia ngerti. Bizatillah, zatnya Allah. Nggak sembarangan orang dapat titel hukama, ahli hikmah. Nggak sembarangan. Ya. Kita disuruh mendengarkan orang-orang yang seperti itu. Artinya mendengarkan, ikutin fatwa-fatwanya, hadiri majelis-majelisnya kalau dia punya majelis, ya, ikuti nasihat-nasihat beliau, orang-orang yang seperti itu. Tadi bimujalasatul ulama bukan duduk, cuma duduk, ada ulama duduk dekat dia udah duduk. Saat saya kemarin udah duduk dekat ulama, bukan begitu maksudnya. Tiru kelakuannya, tiru akhlaknya, ambil ilmunya, itu namanya mujalasatul ulama. Duduk bareng dengan ulama tujuannya contoh akhlaknya, budi pekertinya, ambil ilmunya. Itu namanya mujalasatul ulama. Bukan duduk didudukin, dideketin. Ada ulama lu kata kiai kan suruh duduk bareng ulama, duduk udah selesai. Enggak sampai di situ. Bukan itu maksudnya. Ya. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmati ayil ilmin nafi'i. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Apa itu cahaya hikmah? Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi dengan kata lain, kalau ilmunya manfaat, dia bisa merubah hati seseorang. Hati yang mati bisa dirubah dengan ilmu yang manfaat, bisa dihidupkan lagi. Yuhyil qalba binuril hikmah ay bil ilmin nafi'. Kama apa tuh? Yuhyil ardal al-mayyita bima'il matari. Seperti dapat menghidupkan air hujan itu bumi. Jadi bumi bisa hidup, bisa subur dengan air hujan. Sama hati yang mati bisa dihidupkan lagi dengan cahaya hikmah.
yaitu ilmu yang manfaat. Hatinya keras, artinya hati mati udah nggak bisa terima nasihat. Udah dinasihatin A, B, C, si A, si B nggak masuk, itu hatinya udah keras, udah mati. Nah, hati yang mati itu bisa hidup lagi dengan cahaya hikmah, dengan ilmu yang manfaat. Contohnya seperti bumi yang bisa subur dengan siraman air hujan. Tentunya tidak serta-merta, perlu proses. Harus sabar. Kenapa? Karena kalau hati sudah kena, hati udah butek. Tahu nggak butek orang ini? Udah kayak kopi. Nah, kayak kopi ini nih, hitam nih. Ini kopi hitam nih. Ya Allah, nikmat banget ya. Maafin ya. Itu apa aja yang masuk gak kelihatan. Kopi ini hitam, saya masukin jarum, kelihatan gak jarum? Enggak. Saya masukin silet, kelihatan gak silet? Kenapa? Karena udah gelap. Hati yang mati seperti itu. Di Quran dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kalau hatinya udah sakit, ditambahin sakitnya. Ditambahin. Makanya hati itu harus dibersihkan terus, dicuci, di-refresh. Dengan apa? Ya dengan kalam-kalam ulama, kalam-kalam hukama. Kalau kita sering hadir-hadir majelis taklim, duduk-duduk dengerin nasihat, sering dengerin nasihat agama, sering hadir pengajian, sering baca Quran, sering zikir, itu bikin hati jernih. Nah, kalau hati jernih, udah bening, seperti gelas di air yang bening, kalau masuk sesuatu kelihatan nggak? Ada lalat, kelihatan, kita ambil. Artinya apa? Kalau hati yang bening, masuk nih rasa sombong, berasa kita, ya Allah, tadi saya sombong. Masuk nih rasa riya, wah ya Allah tadi saya riya. Masuk nih rasa sum'ah, ya Allah tadi saya sum'ah. Kenapa? Bening, kelihatan, berasa. Coba kalau udah hitam, lu sombong amat ya teman. Enggak, gua nggak sombong. Dia nggak merasa dirinya sombong. Sama kayak tadi masuk jarum, nggak kelihatan. Ya, paham ya contohnya ya. Makanya hati yang mati itu bahaya. Dia bisa disembuhkan, dihidupkan kembali dengan nurul hikmah. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, ya, jalisul ulama ajalisul kubara. Apa itu selanjutnya? Wa jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Di dalam riwayat Imam Tabrani dari Abi Hanifah dijelaskan perkataannya begini, jalisul ulama, duduklah kalian ulama dengan ulama. Kubara, kubara di sini adalah penggede. Kalau bahasa kita, iya, apa namanya? Pembesar. Bukan pembesar, ntar ada yang tersinggung. Penggede tersinggung juga. Orang yang punya pengaruh, tokoh-tokoh lah kalau bahasa kita, tokoh masyarakat, ya. Orang-orang yang punya pengaruh, ya.
pergauli orang seperti itu. Wasailul ulama, tanya ulama. Apa aja? Wa khalidul hukama, pergauli hukama, para ahli hikmah. Wa fi riwayatin jalisul ulama wa sahibil hukama wa khalidul kubara. Ya beda-beda dikit lah redaksinya, tapi intinya kita suruh jangan jauh-jauh dari ulama. Pergauli ulama. Tanya, gak usah malu, tanya aja, nggak bayar. Apa yang mau ditanya? Kalau minta bayaran berarti bukan ulama itu. Nanya, saya mau nanya nih, berapa duit? Wah, jangan, bukan ulama itu. Pulang dah, nggak jadi, bukan ulama. Kalau ulama nggak bayar, gratis. Ya, tanya apa aja tentang hukum, tentang masalah dunia akhirat sama ulama. Sekarang udah orang tinggalin, nggak usah yang jauh-jauh. Kasih nama anak, jarang sekarang orang nanya ulama. Dia cari di Google aja, atau dia cari buku-buku yang memberikan petunjuk tentang nama-nama. Akhirnya jadilah tuh anak namanya apa tahu? Artinya apa? Nggak tahu Ustaz. Artinya begini-begini lah. Bahasa apa tuh? Katanya bahasa Arab. Ah enggak ya. Saya ngerti bahasa Arab nggak begitu perasaan artinya. Kenapa? Karena nggak berpedoman ke ulama. Kalau orang dulu lahir anak minta sama Ustaz Kiai, anak saya laki, perempuan, siapa namanya Kiai? Kalau kita merasa kurang yakin, minta sama yang lain. Ada 2-3 nama, cocok. Siapa yang keluar itu bismillah, berkah. Sekarang jarang. Siapa nama anak lu? Ronaldo. Karena palanya ada lonjong katanya. Kayak pemain bola Ronaldo. Nanti anak itu akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Dan perlu Bapak tahu, hadirin tahu, nanti yang manggil itu malaikat. Malaikat cuma bisa satu, bahasa Arab. Makanya namanya harus berbahasa Arab, jangan nama yang macam-macam, terlibat malaikat manggilnya. Ya enggak? Ribet malaikat manggilnya, malaikat bahasa Inggris. Ya. Kata Nabi apa? Khairul asma ma'ubbida wa ma'hummida. Sebaik-baik nama yang ada Abdulnya atau ada Ahmad atau Muhammad. Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Latif, Abdul Ghani, ya, Ahmad Rifai, Muhammad Tahir, Muhammad macam-macam, Muhammad Ilyas, macam-macam. Ada Ahmadnya atau ada Muhammadnya atau ada Abdulnya, itu paling bagus. Kalau Abdul dinisbatkan ke sifat Allah, nama Allah. Setelahnya itu harus ke nama Allah, Abdullah, Abdul Rahman. Jangan Abdul Kahfi. Ada dulu wakil gubernur namanya Abdul Kahfi. Abdul Kahfi, hambanya Goa. Hambanya Goa. Ya. Kenapa? Karena kita nggak paham. Panggil ulama, tanya nama yang bagus, ya. Karena nama itu membawa keberkahan kepada yang punya nama. Lanjutkan. Ya, semua redaksinya hampir sama. Di riwayat lain, jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalidil kubar. Ai fa innal ulama salah satu aqsamin. Maka sesungguhnya ulama itu dibagi dengan 3 kategori. Ulama yang mengerti tentang hukum-hukum Allah,
ya, bi ahkamillah taala wa huwa ashabul fatwa. Dialah yang berhak mengeluarkan fatwa-fatwa. Wal ulama bidzatillahi faqat. Ada ulama yang mengerti tentang zat Allah saja. Ya. Wa huwal hukama, dialah yang dinamakan dengan hukama, ya. Fa fi mudakhalatihim tahzibun lil akhlaqi li annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillahi wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillahi. Ya, maka di dalam memperdahului mereka itu ada kita mendapatkan akhlak yang baik dari mereka itu dalam mempergauli mereka. Kenapa? Li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillahi, karena mereka itu hatinya sudah mendapat pencerahan dengan ma'rifat kepada Allah. Ya, kita bergaul dengan mereka, otomatis kita akan mendapatkan akhlak-akhlak yang bagus, yang mulia. Kenapa? Hatinya udah kenal Allah. Coba, pasti dah. Makanya disuruh deketin ulama. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah, dan mereka itu sudah dapat sinar, ya, dari cahayanya Allah. Hatinya itu sudah dapat sorotan cahaya Allah. Itu yang dibilang ulama dan hukama. Kita sering dengar ungkapan guru-guru kita, an-nazar ila wajhil alim ibadah. Kita mandang aja wajah orang alim itu udah ibadah. Mandang doang, ngeliatin doang. Kenapa? Karena wajah itu keluar nur, cahaya dari hati. Hati yang bersih, yang dekat kepada Allah, yang sudah terpaut dengan Allah, mengeluarkan cahaya. Melalui apa? Melalui wajahnya. Nah, kita pandang wajah itu, dapat kita cahaya. Dapat cahaya. Kalau enggak saya hilaf, ada dalam sebuah kitab cerita tentang bagaimana seorang durjana, preman kelas kakap, bajingan paling tengik, udah bajingan paling tengik lagi, itu bisa masuk surga. Cuman gara-gara pas dia lagi bermaksiat dikejar orang sekampung, dia masuk ke dalam masjid yang lagi ada mujalasah begini, majelis taklim lah katakan seperti itu, atau majelis zikir. Ada seorang ulama yang sedang mengajar, katakan dia lagi dikejar-kejar, dia masuk ke situ nyamar, segitu doang. Yang ngajar udah lewat, dia keluar aja lagi. Cuma dia sempat lihat wajah. Dari situ Allah kasih dia bebas dari api neraka dengan cahaya yang keluar dari wajah seorang ulama. Ya, nggak bisa kita meremehkan ulama, apalagi jauh dari ulama. Kita dekat,
dekat sama kiai aja lain, bau kiai, bau kiai. Mendingan bau kiai apa kiai bau? Dekat ustaz, bau ustaz kita. Padahal kita bukan ustaz. Ini saya lagi ngomong aja nih ya. Gak usah jauh-jauh lah di masyarakat kita. Bapak bukan ustaz, ya, punya sorban di rumah pakai yang rapi, ya, pakai peci yang bagus, yang rapi begitu, pakai sorban selendokin. Tahu nggak selendokin? Model begitu selendokin. Ada kendurian datang. Ini tuan rumah, ya Allah, Pak Ustaz, disambut gak? Cium tangan, bolak-balik. Langsung diarahkan ke depan. Bukan di teras duduknya. Padahal ini bukan ustaz. Modal sorban. Masuk ke dalam. Duduk. Orang masih sepi. Kiai bener aja belum sampai, belum. Kiai bener aja belum sampai. Begitu sampai, ada siapa ini ya? Orang baru kali, ustaz baru. Duduk. Dia bukan ustaz, pakai sorban. Duduk di sila yang rapi. Coba. Kenapa? Karena berlaku seperti ustaz, seperti kiai. Udah dapat keberkahannya. Belum ngaji belum bisa apa-apa. Coba. Kalau dia duduk di teras, begitu keluar aqua gelas, iya kan? Snacknya kardus, iya kan? Cuma karena dia di dalam, aquanya botol, pakai gelas lagi yang ada kakinya. Beda. Snacknya di piring, dibungkus lagi pakai plastik transparan. Tuh kelasnya tuh. Cuma gara-gara mirip dekornya ada semetonnya kan. Berkah. Beda. Coba. Jangan jauh-jauh, nggak akan rugi. Masya Allah, tabarakallah. Banyak cerita-cerita antik begitu. Ya, ya. Lanjutkan. Wal ulama bil apa tuh? Harus diangkat juga nih. Bil kismaini. Ulama itu ada dua bagian. Wahumul kubara. Fa inna mukhalata ahlillahi taksibu ahwalan. Ya. Saniyatan. Ulama itu ada dua bagian. Mereka itu pembesar-pembesar, ya, orang yang berpengaruh. Maka sesungguhnya mempergauli, ya, ahlillah, orang yang kenal kepada Allah, taksibul ahwalan saniyatan. Engkau akan menerima atau mendapatkan keadaan yang baik, ya, sesuatu hal-hal yang baik. Wan nafu bil lafzi fawqa nafi bil lafzi, ya, manfaat melihat itu di atas manfaat lafaz, ya. Faman nafa'aka lafzahu. Siapa orang yang mengambil manfaat dengan lirikannya, maka dia akan mendapat manfaat dari lafaznya. Wa man la fala. Kalau yang tidak dapat, maka nggak dapat. Belum paham kan? Belum paham kan?
Paham? Ini antara memandang, ya, memandang ini lafzah itu melirik bahasanya, melihat, memperhatikan, ya. Kita terusin dulu, ada kisahnya. Wa kana Sahrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khif, ya, di Mina. Ada Syekh Sahrawardi namanya, ulama besar. Ya, dia sedang keliling di daerah Masjid Khif. Di mana tuh Masjid Khif? Adanya di Mina. Kalau yang udah pergi haji tahu, ya, atau umroh. Ini Imam Sahrawardi lagi jalan begitu, lagi berkeliling di daerah Mina dekat-dekat Masjid Khif. Ya, yatasaffahul wujuh, dia memperhatikan wajah orang-orang yang dia ketemu, dilihatin wajahnya apa. Ya, diperhatikan wajahnya satu-satu. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya fihi, ya, di dalam masjid itu. Faqala, ya, kamu ngapain begitu? Kok muka orang dilihatin atu-atu? Ya, dilihatin atu-atu muka orang. Faqala, maka dia berkata, inna lillahi. Itu ada alifnya, ya. Inna, ada alifnya. Enggak, sebelum Allah. Inna Allah. Inna Allah ibadah, begitu bacanya. Bukan inna lillahi ibadan. Kalau saya cocoknya inna lillahi ibadan. Ada alifnya. Sesungguhnya bagi Allah itu ada hamba-hamba Allah. Ada hamba-hamba idza nazaru, kalau mereka melihat ila syahsin, kepada seseorang, hamba-hamba Allah itu kalau melihat kepada wajah seseorang, aksabuhu sa'adatan, maka orang yang dipandang itu merasakan kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, kenyamanan. Fa'ana atlubu zalik, maka aku sedang melakukan itu. Begitu kata Imam Sahrawardi. Makanya dia merhatiin tuh orang-orang wajahnya, karena dia lagi nyari. Dia lagi nyari. Kali ada hamba-hamba Allah yang model begitu, yang kalau dia ngelihat kita senang, perasaan kita sa'adatan, bahagia. Tuh. Itulah wajah-wajah para ulama, para hukam. Jadi kita dilihatin aja tuh senang perasaan, adem, tenang, bahagia. Ya, ada kan orang-orang begitu? Kalau dia lihat kita tuh, ya Allah sejuk banget, adem, tenang, tentram, hati rasanya bahagia. Nah ini Imam Sahrawardi lagi nyari nih orang begini. Makanya dia keliling Masjid itu dilihatin muka atu-atu. Karena begitu, bagi Allah itu ada hamba-hambanya
yang kalau mereka melihat kepada seseorang, seseorang itu spontan merasa bahagia. Fa'ana atlubu zalim, aku lagi nyari yang begitu tuh, kata Ibu Sarwati. Saya lagi nyari itu, mana orang itu? Ya, di Mina nih kejadiannya ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayamtaniyahumullahu bi thalathi baliyat. Bersabda Rasulullah SAW, akan datang satu masa atas umatku yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i, mereka lari dari ulama dan ahli fikih. Artinya lari, udah nggak mau make nasihat ulama, udah tidak mau mendengarkan fatwa-fatwa ulama, tidak mau hadir di majelis-majelis taklim. Nanti datang satu zaman, kata Rasulullah, di mana umatku berpaling daripada ulama dan ahli-ahli fikih. Ya, kemudian apa yang terjadi ketika mereka melakukan itu, kata Nabi, nanti akhir zaman, nggak tahu sekarang sudah terjadi atau belum. Fayamtaniyahumullahu bisalasi baliyat, maka Allah menimpakan bala kepada mereka itu dengan 3 bala, dengan sebab perbuatan mereka menjauhi ulama. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah mencabut keberkahan dari pekerjaan mereka. Itu pertama balanya yang Allah kasih kepada orang yang kabur dari ulama, jauh dari ulama, nggak mau mendengar nasihat ulama. Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Mau dagang, mau kerja, mau narik becak, mau ngojek, mau ngapain aja, nggak ada keberkahannya. Nggak ada keberkahan. Artinya nggak ada keberkahan, nggak ada kebaikan. Berangkat pagi, gelap, pulang gelap, sembahyang berantakan, hadir majelis taklim kagak, itu namanya nggak ada keberkahan. Habis kita oleh dunia. Di rumah bini ribut mulu, anak berantem mulu, yang satu narkoba, yang satu, masya Allah, itu nggak ada keberkahan. Itu yang pertama. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Sekarang sudah terjadi belum? Bukan saya ngomong, Pak Ustaz Asad. Sudah terjadi pakai. Allah kasih bala, pertama nggak ada keberkahan, yang kedua dikasih pemimpin yang zalim di negeri itu. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Masya Allah, na'udzubillah. Keluar dari dunia artinya mati, meninggal. Yakhrujuna minad dunya, keluar dari dunia apa deh? Mati. Bighairi iman, tidak membawa iman. Artinya mati kafir. Jangan meremehkan ulama. Ini yang ngomong bukan saya, ini sabda dari Rasulullah SAW, hadis Rasulullah. Nanti kata Nabi, ini hadis namanya hadis mukjizat.
Karena belum terjadi zaman Nabi, tapi akan datang kata Nabi. Sayati zamanun, kalau yang benar-benar begitu itu namanya hadis mukjizat. Nabi belum tahu, Nabi udah tahu. Kejadiannya masih lama, Nabi udah ngomong. Sayati zamanun, sayati ala ummati zamanun, sayati itu sayati banyak hadis seperti itu. Nanti akhir zaman, nggak tahu sekarang udah terjadi belum. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahum bisalasi baliyat ulaha, dicabut keberkahan min kasbihim, ya Allah, sallallahu sultan zaman. Kemudian yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tanpa iman. Paling gak enak, artinya su'ul khatimah. Kalau mati nggak beriman artinya apa? Su'ul khatimah. Deketin ulama. Caranya gimana? Hormati fatwa-fatwanya. Ulama itu dihormati dengan didengar fatwanya, bukan di tangannya doang dicium. Saya udah hormat, saya cium tangannya, saya cium kakinya, bukan begitu. Buat apa dicium tangan, kaki, tapi fatwanya nggak dipakai? Nggak ada harganya. Sama, guru juga begitu. Murid sama guru, omongan guru dipakai. Kalau nggak dipakai, ya mau sengaja, ngapain sia-sia aja. Nasihat guru dipakai, itu namanya murid sama guru. Enggak, saya nggak lagi ngomel, nggak lagi ngomong aja. Jadi jangan diam aja, enggak. Saya yakin orang sini mah orang taat semua. Jangan. Apalagi ada suzon di hati kecilnya sama guru. Nggak lama dah. Mau jajalin aja. Di hati kecil ada suzon gitu sama guru, sama ulama, sama kiai. Silakan aja kalau mau coba. Bukan saya ngancem. Nggak apa-apa. Udah banyak contohnya. Kita berpaling dari ulama, kiga kata Rasulullah tuh. Kontan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak dicabut keberkahan kita, nggak diberikan pemimpin yang zalim, dan kita keluar dari dunia dengan membawa iman. Itu yang kita doakan. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Pas Isa, pas makalah yang baru. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawda'naka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Ya Allah, kami titipkan kepada Engkau apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan kembalikan lagi kepada kami pada saat kami membutuhkannya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.